Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetensi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang namanya PD, percaya diri. Bagaimana supaya kita bisa percaya diri setelah yang satu ini. Ayo teman-teman, ini siapa yang mungkin merasa dirinya minder, gak percaya diri? Karena banyak pertanyaan yang masuk ya di kolom komen atau mungkin waktu kita mengadakan webinar, seminar itu banyak orang, Pak saya itu minder Pak, saya itu gak percaya diri. Tenang teman-teman, karena Anda gak sendirian. Ya saya pribadi pun juga mengalami yang sama. Waktu saya mungkin di kelas SD, SMP gitu ya, SMA, sampai mungkin ya di SMA itu masih mulai masih nggak pede gitu ya, masih minder ketika mungkin ketemu orang ya kan, ketika kita mungkin punya HP yang lebih jelek daripada teman kita, mungkin kita pakai baju atau mungkin kaos yang lebih jelek daripada teman kita merasa oh kenapa ya orang lain mungkin lebih mampu daripada saya ya kan, kenapa orang lain kok lebih bisa punya ini, bisa punya itu, sedangkan saya enggak gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang laki-laki nih ketemu cewek gitu kan, wah minder setengah mati. Wah saya harus ngomong apa ya kan, saya ini wajah saya kok nggak ganteng ya kan, wajah saya ini kok jelek, wajah saya ini kok nggak cantik, kok hidung saya pesek, wah semua dah yang membuat kita akhirnya minder gitu, nggak percaya diri. Dan hari ini saya akan berikan 3 tips teman-teman, bagaimana supaya kita mungkin awalnya minder, ini bisa jadi percaya diri. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Oke, 3, 2, 1. Thank you. Yang pertama yaitu cinta diri kamu. Maksudnya gini, ini beda sama narsis ya. Kalau narsis teman-teman itu Anda terlalu cinta diri kamu sampai akhirnya kita nggak memikirkan orang lain gitu. Itu namanya narsis. Ya kan, fokusnya diri sendiri terus. Tapi ketika kita bicara tentang cinta diri kita ya, cinta diri kamu itu berbeda. Jadi sehingga ketika kita mau mencintai orang lain atau kita mau mengasihi orang lain ya kan, kita harus bisa mengasihi diri sendiri dulu. Ya kan, kita harus bisa mencintai diri sendiri dulu. Kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Maksudnya gini, kalau kita ngomong hidung kita pesek, ya sudah, terima aja ya kan. Kalau kita ngomong rambut kita kok keriting gitu ya, ya sudah, terima saja. Loh, yang bikin jelek atau bagus siapa sih? Persepsi orang kan. Ya kan, sebetulnya di mata Tuhan semua kita sama. Ya mau hidungnya pesek, mau mancung, ya kan, mau kulitnya hitam, mau putih, itu semua sama. Ya kan, Tuhan tetap mencintai kita apa adanya. Ya manusia inilah yang membuat kalau pesek itu jelek ya kan, kalau itu semua manusia yang buat. Jadi sehingga kita nggak usah mikirin apa kata orang gitu ya. Orang mau nilai kita apa. Jadi kita harus bisa menerima diri kita. Ya kan, cinta diri kita, cinta diri kamu. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu, maka kamu bisa lebih percaya diri. Ya kan, baru bisa tampil di depan umum, nggak masalah. Ya kan, tampil di depan umum, bicara di depan umum, karena semua orang sama. Pada dasarnya semua orang sama. Ya kan, kita lahir di bumi yang sama, kita makan mungkin nasi juga yang sama, ya kan? Kita ini semua sama. Nah, yang membedakan adalah pola pikir kita. Membedakan adalah cintanya kepada diri kita ini yang kurang. Ya kan, sehingga membuat kita ini wah, orang lain kita selalu membandingkan akhirnya, ya kan? Orang lain lebih keren, orang lain lebih tajir, orang lain lebih kaya, orang lain lebih keren, ya kan, lebih superior lah daripada kita. Dan akhirnya membuat kita minder kan? Karena kita selalu membandingkan teman-teman. So, love yourself ya, cinta diri kamu. Yang kedua teman-teman, ingat kemenangan kecil kamu. Maksudnya gini, ketika kita mungkin waktu di SD kita lomba apa juara, wah itu ingat aja nggak apa-apa. Atau apalagi nih, kita misalnya pernah juara kelas, ya kan? Atau kita pernah jadi juara lomba apapun, lomba matematika lah, lomba band lah, lomba olahraga apapun ya, Anda pernah menang juara basket lah ya kan, juara futsal, nggak apa-apa, itu diingat-ingat teman-teman supaya kita bisa lebih percaya diri kan. Nah, sedangkan kok gimana Pak, kalau saya tuh nggak pernah juara apa-apa Pak, saya ini memang tanda kutip kayaknya nggak pernah sama sekali gitu ya, pecundang gitu ya, saya tuh nggak bisa menang Pak, saya nggak pernah gitu teman-teman. Pertama kita lahir itu karena kita seorang pemenang loh, ya kan. Ada sel ayah ketemu sel ibu kan, sel sperma ketemu sel telur. Itu yang berlomba untuk menang ya, masuk ke dalam sel telur itu jutaan sel sperma. Nah, yang menang itu beberapa doang, dan bahkan sampai detik akhir itu yang menang cuma 1.
yaitu Anda. Loh, so hari ini kalau Anda merasa Pak saya tidak pernah juara, loh Anda sudah juara. Ketika Anda lahir di muka bumi ini, ketika Anda bisa hidup di muka bumi ini, karena Anda seorang juara, seorang pemenang. Makanya kita jangan sampai merasa kita nih diri lebih rendah daripada yang lain. Enggak, kita sama-sama pemenang kok. Kita sama-sama memenangkan pertandingan, ya kan? Sejak lahir kita sudah menang. Nah hari ini makanya teman-teman, Anda harus tahu poin penting ini. Ketika kita tahu kalau kita dulunya seorang pemenang, makanya kita harusnya percaya diri, kita nggak boleh minder, karena kita sama kok, ya kan? Kita tetap berjuang, ya kan? Kita tetap seorang pejuang ya, fighter. Yang membedakan adalah ketika kita terjun di lapangan, kita terjun di lingkungan sekitar, di masyarakat. Kita sering diomongin, diolok-olok kan, oh, kamu ini pendek. Dan saya waktu kecil teman-teman saya ini, tubuh saya itu kecil, ya, tubuh saya itu pendek. Makanya teman-teman saya ngomong, wah kecil ya kan, pasti diisengin, kepalanya dipegang-pegang, kepalanya dipukul-pukul. Itu membuat kita akhirnya minder karena sering dibully kan. Nah ini yang membuat kita akhirnya, wah saya nggak pede lah, kenapa saya nggak bisa ngomong lah, kenapa saya kok pendek ya, kenapa ya. Itu semua mindset kita, itu semua mental block kita. Kalau kita tahu kita dulunya pemenang, ya kan, mau kecil, mau besar, mau pendek, mau tinggi, mau mancung atau mau pesek, terserah. Ya kan, yang penting saya ini dulu pemenang. Kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Yang ketiga, kamu harus kumpul sama orang yang lebih pede. Ya kan, jadi kita kalau hari ini masih sering minder, gak pede, kumpullah sama orang yang lebih pede. Ya, tapi jangan kumpul sama orang kepedean ya. Kalau kumpul sama orang kepedean nanti jatuhnya narsis teman-teman. Tapi kumpul sama orang yang dia pede. Dia yakin dengan dirinya. Dia yakin dengan masa depannya. Dia yakin dengan apa yang dia ucapkan. Dia yakin dengan apa yang dia sampaikan. Dia yakin dengan apa yang dia ambil keputusan itu. Nah, ketika Anda kumpul dengan orang yang lebih pede, kumpul dengan orang-orang yang lebih yakin dengan dirinya, yakin dengan dirinya mereka, akhirnya kita bisa ketularan teman-teman. Karena pede itu nular, minder juga nular. Nah masalahnya ini kita kumpul dengan orang-orang yang minder, orang-orang yang mungkin hari ini nggak percaya dengan dirinya, orang-orang yang keputusannya yang ngambil orang lain, ya kan, dia nggak bisa ngambil keputusannya dia sendiri, dia orang yang ya sudah, yang penting hidup ini seperti ini, saya nggak bisa berubah, ya kan, saya ini memang minder, ya sudah minder. Nah ketika kita kumpul sama orang-orang yang seperti ini ya kita akan sama dengan mereka. Tapi ketika kita kumpul dengan orang yang lebih pede, otomatis lama-kelamaan yang awalnya kita ngomongnya pelan, gara-gara dia ngomongnya kenceng, ya kan, gara-gara dia ngomongnya keras, kita ketularan nih, kok saya bisa ngomong kenceng ya sekarang ya, karena sudah terbiasa, karena gaya bicara, gaya ngomong, ya kan, gaya bicara, lalu gaya untuk menyampaikan sesuatu, itu menular teman-teman, itu menular. Jadi kalau ketika Anda kumpul dengan orang PPD, pasti Anda bisa lebih percaya diri. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Mungkin teman-teman Anda yang hari ini masih minder, ya bagikan video ini. Semoga bermanfaat dan berikan komentar yang positif. Dan selalu salam hebat, luar biasa.